Masa aksi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Banyuasin mendatangi kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu, 16 Juli 2025. Kedatangan JPK Pedikomande Indosapri selaku koordinator aksi. Ada 4 isu yang diangkat. Pertama, dugaan perbuatan asusila oleh oknum Kades, penggunaan dana desa. Pabrik diduga tak kantongi izin lengkap dan pendirian ruko diduga kangkangi. Perda nomor 1 tahun 2021. Berikut wawancara ada berita di tempat aksi dan tanggapan perwakilan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dari Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Irawan Tim Ada Berita mengabarkan. Kita meminta tindakan tegas, sanksi setegas mungkin. Kalau perlu, pemecatan terhadap oknum kepala desa di Kecamatan Muara Sugian Tegal. Dan kita tidak akan membiarkan selaku kontrol sosial di Kabupaten. Alhamdulillah aksi kita pada hari ini disambut secara langsung itu kalau tidak salah asistennya. Tadi Pak Edi selaku Kepala Badan BKD juga. Kemudian hadir juga tadi itu Kepala Dinas DPMD Bapak Ryan. Hadir juga bagian penindakan perda tadi Bustanil selaku PLT Sekretaris Dinas di Satuan Polisi Pamung Praja. Laporan yang kami sampaikan hari ini berkaitan yang pertama itu dugaan itu asusila yang terjadi di Kecamatan Muara Sugian, yang tepat kalimatnya itu dilakukan oleh oknum kepala desa Mekar Jaya. Nah, ini hal seperti ini kan tidak dibenarkan, tidak dibolehkan selaku pejabat publik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kami menyampaikan seluruh penggunaan anggaran dana desa mulai dari tahun 2023 juga 2024 di seluruh desa dalam Kecamatan Muara Sugihan juga kami sampaikan itu. Nah, tadi hadir perwakilan dari inspektorat secara langsung karena kami satu titik dikumpulkan di tempat yang sama. Kemudian tadi kami sampaikan juga berkaitan masalah ada kegiatan perusahaan pabrik pupuk katanya itu di Desa Langkan, dan kami cross check secara langsung sepertinya itu pabrik kebutuhan bahan baku dasar perusahaan UD Merpati di Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin 3. Tadi disambut oleh Pak Edi dan diserahkan secara langsung itu ke Pak Bustanil selaku PLT Dinas di Polisi Pamung Praja, Pol PP. Nah, ini ada kuat dugaan kami berkaitan masalah perizinan yang belum lengkap. Karena kami lihat secara langsung, secara nyata, di sini ada kegiatan tanah. Artinya kalau tanah ini kan berkaitan peraturan tentang galian C. Dan kami meminta itu di cross check, dipanggil administrasinya secara baik dan secara benar. Ketika memang perizinan tidak lengkap, apalagi berkaitan masalah galian C-nya belum selesai, kenapa harus operasi? Itu kan tidak boleh terlebih dahulu melakukan operasi sementara perizinan belum selesai. Kemudian daripada itu ada pembangunan ruko di Pila Jatimas. Di depan itu perumahan itu ada pembangunan ruko Pila Jatimas. Nah, buat dugaan kami pembangunan tersebut juga itu menyalahi aturan, ya, menyalahi aturan Perda Kabupaten Banyuasin nomor 10 tahun 2021. Nah, kami sampaikan kepada Pol PP, ketika ini memang tidak sesuai pembangunannya karena dasarnya awalnya perumahan tersebut di depan ini bahwa ini adalah PASUM, fasilitas umum. Nah, tapi sekarang secara tiba-tiba itu dibangun ruko untuk wirausaha. Nah, apakah ini memang sudah memenuhi standar aturan atau tidak? Maka besar harapan kami, apapun yang kami sampaikan hari ini ke pemerintah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hari ini yang menyambut aksi kami, ini kami meminta ditindak secara tegas, secara nyata. Dan kami pastikan dari JPKP tetap konsisten melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dugaan kita melanggar aturan. Tetap kami terus menyampaikan aspirasi kami, baik itu melalui orasi maupun secara lisan. Saya rasa itu kawan-kawan, proses ini tetap kami kawal, kami pastikan, kami pertanyakan, kalau perlu kami aksi lagi mempertanyakan laporan kami hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak digratis, tidak disepelekan. Itu harapan kami. Maka kita sampaikan hari ini kepada Bupati Banyuasin agar tahu persoalan yang ada di Kabupaten Banyuasin, terkhusus yang lebih urgensi lagi, yang lebih memalukan lagi, oknum kepala desa sudah menghamili perempuan yang berstatus honorer. Betul kawan-kawan? Dan ini jangan kita biarkan. Kita kawal proses ini. Kita tidak berkeinginan akan muncul oknum kepala desa yang lain. Betul? Jadi kawan-kawan, isu yang kita sampaikan pada hari ini ke pemerintah Kabupaten Banyuasin, terkhususnya Bupati Banyuasin adalah berkaitan masalah Presiden dan yang saya juga kita sampaikan hari ini berlokasi di wilayah Persolongan Kecamatan Banyuasin juga. Yang katanya informasinya bahwa kegiatan ini memproduksi pabrik yang berproduksi bahan dasar pupuk. Dan ini juga patut kita pertanyakan seluruh perizinannya, termasuk juga GMC-nya. Dan ini nyata adanya di wilayah Persolongan Kecamatan Banyuasin juga. Hari ini kita sampaikan, nanti siapapun yang bekerja, baik itu mulai dari PPP ataupun kepolisian atau instansi terkait, harus melaksanakan tugasnya, fungsinya dengan maksimal. Betul? Dan kita tidak akan membiarkan ini siapapun. Dan hari ini banyak kita membawa persoalan-persoalan dan isu-isu yang diduga melanggar aturan-aturan, termasuk juga pembangunan ruko di perumahan Villa Jatilas. Dan ini diduga melanggar peraturan Perda nomor 10 tahun 2021. Dan siapapun yang membangun ini, siapapun pemilik ini, kita tidak butuh, kita tidak peduli siapapun dia yang namanya melanggar aturan. Betul harus mengambil tindakan tegas. Betul? Kawan-kawan, semangat kita ini tidak akan pernah padam. Sekali lagi kita sampaikan hari ini secara lisan, sangat tegas. Betul? Kawan-kawan, semangat kita ini tidak akan pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Indra Sapri selaku koordinator aksi GPKP dan rombongan. Pertama, Pak Bupati dan Pak Sekda meminta maaf tidak bisa menerima secara langsung aspirasi dari teman-teman GPKP ini, ya, mewakilkan kepada kami untuk menerima Bapak Ibu, termasuk menindaklanjuti informasi-informasi yang disampaikan. Tentu saya selaku asisten 3 mengucapkan banyak terima kasih atas penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi ini juga dilindungi oleh undang-undang dan merupakan telinga kami yang kami tidak sampai ke lapangan, tidak sempat mengikuti media, tidak sempat mengakses informasi karena rutinitas kegiatan. Alhamdulillah GPKP dan teman-teman lainnya datang ke sini berbagi informasi. Tentu informasi yang disampaikan tentu berbasis data dan peristiwa. Nah, di sini telah ada Kepala Dinas PMD Pak Rayan, telah ada yang mewakili Pol PP, telah ada Inspektorat dengan timnya, dan insya Allah apa yang disampaikan kami juga sudah dapat. Ini akan kami dalami. Tentu terhadap dana desa, terhadap Kades, itu tolong Pak Kadis PMD bersama tim inspektorat dalami informasi ini tanpa
ditutup-tutupi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini harus sudah ada hasilnya. Nah, hasil ini bisa dilaporkan sementara kepada ketua aksi atau kepada pihak-pihak lain, sehingga tidak ada kesan ini ditutupi. Nah, itu untuk inspektorat dan PMD, termasuk kebenaran informasi-informasi ini. Tentu dalam menindaki ini, apalagi yang menyangkut masalah asusila, tentu harus ada bukti-bukti yang otentik. Cek bukti itu. Kalaupun memang terbukti, itu tidak sulit, karena undang-undang mengatakan sudah bisa kita eksekusi. Nah, dana desa juga seperti itu, walaupun sulit prosesnya, tapi tetap itu dilakukan secara mendalam, kaji. Nanti kajian itu segera ditindaklanjuti apapun hasilnya. Kemudian Pol PP, karena ini menyangkut masalah perizinan yang diduga perizinannya belum lengkap, tolong Pol PP ke lapangan bersama aparat terkait, lihat dokumen-dokumen yang sudah ada di mereka. Ketika belum ada, silakan mengambil tindakan yang terukur sesuai dengan kewenangan untuk menindaklanjuti laporan ini. Kemudian disarankan juga kepada mereka, ketika didapatkan memang belum berizin, tolong dihentikan sementara dan urus perizinan. Di situ nanti bekerjasama dengan pihak PTSP. Apa yang disampaikan oleh koordinator tadi itu benar dalam artian mereka menyampaikan, menyalurkan aspirasi, memberi informasi kepada kita supaya kita melakukan investigasi di situ, baik secara langsung maupun administrasi surat edaran, sehingga ke depan ini memberi pelajaran terhadap dunia usaha bahwa di Banyuasin kalau tidak lengkap maka jangan dulu beroperasi, karena ini sebagai dokumen. Bila perlu, kegiatan kita hari ini didokumentasikan, diperlihatkan kepada mereka waktu ke lapangan bahwa kami ini menyampaikan informasi berdasarkan ini. Nah, benar atau tidaknya kan mereka yang tahu. Mereka yang tahu, dan juga DMPTSP juga yang tahu. Pernah tidak mengeluarkan izin-izin yang disyaratkan untuk macam badan usaha. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap, karena kata Pak Ketua tadi, siapapun yang nerimonya harus bertanggung jawab. Yo, di sini hadir galo, alangkah bagusnya kepada yang hadir mulai dari inspektorat, PMD, dan Pol PP, aku nak minta juga tanggapan dia. Jangan kamu kaget ngomong kata Pak Edi, cukup DPRD, nah selesai aku. Aku paksa ngajak kamu pula gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Asisten, Pak Inspektur, Pak Kasat Pol PP, Pak Kapolres atau yang mewakili, Kakandaku, Pak Kakandaku Indosapri, Ketua JPKP Kabupaten Banyuasin beserta seluruh rekan-rekan, yang terutama khususnya insan pers, teman-teman dari insan pers. Ada dua hal, mohon izin Pak Asisten. Yang pertama terkait masalah diduga perbuatan asusila dari salah satu kades, yaitu kades di Muara Sugian, terhadap salah satu guru honorer di SMA di wilayah tersebut. Secara lisan ini sudah berkomunikasi dengan camat terkait dengan informasi awal, dan kami akan segera berkoordinasi dengan inspektorat terkait dengan investigasi atau mencari informasi terkait permasalahan ini. Mohon izin juga Pak, mungkin kita
semua terkait dengan penggunaan dana desa di tahun 2023-2024 di Kecamatan Muara Sugian. Secara pembinaan akan kami lakukan melalui komunikasi dengan kecamatan, dan untuk pemeriksaan atau investigasi ataupun audit dengan tujuan khusus akan kami segera koordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Mungkin itu. Izin Pak Asisten, saya Kepala DMD dari Kepolisian serta teman-teman dari Pol PP. Yang saya hormati Pak Indo Sapri, izin Pak. Ya, pertama-tama saya mohon maaf sejak-sejaknya inspektur yang mau hadir ke sini, tapi karena ada kegiatan di Palembang, jadi diwakilkan kepada kami. Terkait permasalahan yang dilaporkan untuk inspektorat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman JPKP yang telah membantu kami untuk mengawasi mulai dari perangkat desa sampai ke pemerintahan daerah dalam tujuannya untuk mendukung kita menuju Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera secara berkelanjutan. Yang akan kami tanggapi terkait pertama terkait oknum Desa Mekarjaya Kecamatan Muara Sugian terkait tindakan asusila itu, maka kami juga akan berkoordinasi dengan Pak Ryan dengan tim investigasi terkait permasalahan di desa tersebut, karena ini larinya ke asusila Pak, karena asusila itu punya aturan tersendiri, jadi kita tidak bisa seperti kata Pak Ryan tadi praduga tak bersalah. Jadi asal nanti kita telaah atas dokumen, atas bukti-bukti yang dapat disampaikan. Kedua terkait dana desa tahun 2023-2024 terkait penggunaan dana desa itu nanti kami akan cek Pak di PKPT kami apakah desa-desa yang sudah dilakukan audit atau belum nanti. Terus yang untuk desa yang belum dilakukan audit, tindak lanjutnya seperti apa, itu akan kami koordinasikan dengan tim-tim di inspektorat. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan Pak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Asisten, para Kepala PMD dan Inspektur Kepolisian, dan saudara kami Ibu Sapri dan teman-teman yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas orasi pada siang ini, dan kami selaku Satpol PP mewakili pimpinan akan melakukan investigasi. Jadi akan kami tanya pihak-pihak yang berwenang, pemangku wenang untuk mengenai perizinan ini. Jadi setelah ini nanti kami akan laporkan pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua JPKP dan seluruh insan pers yang ada di sini, alhamdulillah tiga-tiga tadi sudah menyampaikan kesiapan untuk melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan. Tapi kami menekankan kita tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Yang kedua, tolong informasi ini kalaupun sudah ada, tolong bagikan ke kami supaya kami mudah mendalaminya. Yang ketiga, tentu ini butuh proses. Nah, proses ini ya pertama harus dijalankan sesuai dengan SOP yang benar. Yang kedua, dari proses ini berarti harus memakan waktu. Nah, waktu ini jangan terlalu lama, jangan pula hari ini besok lah keluar. Nanti keabsahan laporan itu akan dipertanyakan oleh pihak-pihak lain. Jadi artinya ada jeda waktu. Nah, apapun yang disampaikan di sini ini menjadi catatan sendiri khususnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tanggapan dari Pak Edi mewakili dari Bupati. Juga terima kasih Pak Ryan, Pak Inasinya, Inspektorat dan PLP. Sekali lagi, jangan kita anggap aksi ini, laporan ini main-main ya.
Karena dampak daripada aksi ini juga kami tetap nanti mempertanyakan persoalan ini ketika tidak ada feedback. Kalau masalah proses, waktu yang ditentukan itu juga kami maklumi dan kami paham di sini ada aturan yang mengikat minimal 30 hari dan seterusnya kami paham itu. Tapi sekali lagi Pak Edi sampaikan kepada Bupati, kami meminta kawan-kawan tim investigasi maupun Irfan, inspektorat seluruhnya itu dilakukan pengawasan, dilakukan pembinaan. Ya, jangan sampai. Kenapa ini kami sampaikan? Karena kami mencegah kekhawatiran kami terjadi komunikasi, terjadi konspirasi, terjadi kong kali kong. Kami tidak berkeinginan itu, sehingga nanti kalau terjadilah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ini tidak profesional. Saya rasa Pak ini juga paham. Mungkin itu sekali lagi kami apresiasi, kami ucapkan terima kasih. Kami juga ada data pendukung ini akan kita serahkan ke Pak Edi secara langsung, nanti tiga-tiganya, nanti pembagian nanti Pak Edi yang membagi ke Kepala Dinas PMD maupun juga ke Komisi dan Inspektorat. Ya, sekali lagi ini ada jejak digital. Apapun yang keluar dari mulut kita secara berkomunikasi secara lisan, ini ada jejak digital, jangan sampai ini diabaikan.